See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Selamat malam warga Desa Sukawedi. Selamat datang di Do You See What I See. Balik lagi bareng gue Andri. Kali ini gue bakal menceritakan salah satu cerita yang menurut gue cukup seram ya. Biasanya shift malam atau lembur itu kerap kali mendatangkan cerita-cerita horor yang tak terduga. Nah, kali ini ada cerita dari teman gue nih yang bekerja di salah satu minimarket yang mengharuskan dia untuk menjalani shift malam pada waktu itu. Gue gak bakal spill lokasi, spill brandnya. Yang jelas ini minimarket 24 jam. Waktu itu dia lagi shift malam dan konon katanya tempat kerja dia ini memang kayak angker gitu loh. Jadi ada satu spot di lantai 2. Jadi seperti biasa kita bahas skema lokasi dulu mungkin ya. Tempat dia kerja ini satu gedung 2 lantai. Ini minimarket di lantai 1 seperti biasa, seperti minimarket pada umumnya. Sedangkan untuk yang di lantai 2 itu ada tempat storage sama kayak gudang arsip gitu. Nah, katanya sih yang di gudang arsip ini tuh kayak angker gitu loh. Jadi lampunya tuh selalu dimatiin. Gue juga gak tahu kenapa. Yang harusnya kalau angker itu kan dinyalain ya supaya terang, supaya gak creepy gitu kan. Tapi yang ini tuh ruangan itu selalu dimatiin lampunya. Waktu itu anggap aja nama teman gue ini Jovan ya. Jadi si Jovan ini lagi disuruh sama kayak atasannya gitu untuk untuk handle ruangan storage sekalian rapi-rapi ruangan arsip karena besoknya bakal ada kayak inspeksi atau audit gitu. Jadi waktu itu Jovan shift malam, berarti dia masuk dari jam 6 kalau nggak salah katanya. Jam 6 sampai jam 4 atau jam 5 pagi gitu. Gue juga kurang tahu gimana sistem pergantian shiftnya. Pokoknya dia tuh jaga malam lah, shift malam. Nah, dia disuruh beres-beres ruangan storage sekaligus gudang arsip itu kayak jam berapa ya? Jam 9 atau jam 10 dia bilang. Belum malam-malam banget sih sebenarnya. Cuma waktu itu kan kalau udah jam-jam segitu, terus kita juga tahu latar belakang ceritanya kan jadi kayak kesuges gitu ya. Nah, di situ itu ada banyak sekali CCTV yang menyorot dari tiap sudut ke sudut, termasuk ke ruang arsip dan ke ruang storage. Dia sebenarnya udah ngajakin temen, tapi temennya ini udah kayak ketakutan duluan gitu loh. Jadi akhirnya Jovan itu naik sendiri dengan kayak kesel gitu loh. Jadi ruangan storage itu dia buru-buru beresin, dia buru-buru rapi, dia pasang-pasang barcode harga, dia cek segala macem. Sampai akhirnya dia cerita kalau di ruang arsip ini kayak ada yang gelodakan gitu loh. Apa sih gelodakan bahasa Indonesianya? Kayak ada bunyi-bunyi gak jelas gitu loh, kata si Jovan. Turunlah kan si Jovan, manggil atasannya. Kita anggap nama atasannya ini Dimas ya. Si Jovan manggil Pak Dimas. Pak Dim, temenin dong. Itu masa ruangan arsip berisik gitu? Terus Pak Dimas ngomong kan, udah santai aja. Karena di CCTV gue pantau, ntar kalau ada apa-apa juga pasti gue naik, gue samperin. Itu storage sudah beres belum? Belum Pak, 40%. Masih kurang 60%. Oh ya udah beresin dulu. Ntar kalau udah ke ruangan arsip deh, gue ikut naik.
Akhirnya si Jovan agak tenang nih. Si Jovan udah agak tenang. Dia lanjut lagi tuh beres-beres ruang storage. Yang tadi katanya udah 40%, ternyata begitu Jovan naik, itu balik lagi kayak acak-acakan. Jadi balik lagi ke nol gitu loh. Jadi dia harus ngerapin semuanya dari awal. Akhirnya dengan berat hati, dia beresin lagi lah. Dia beresin lagi. Lagi-lagi, di ruangan arsip ini kayak ada yang bunyi. Kayak ada bahan teks jatuh gitu loh. Tahu kan bahan teks kayak map yang keras, yang yang bisa dibuka kayak buku itu loh. Itu ada bahan teks jatuh katanya. Kenceng banget tuh bunyinya. Turun lagi lah si Jovan. Pak Dim, nggak dengar? Dengar apa sih? Nggak ada. Itu loh Pak, tadi masa saya naik lagi, kerjaan saya berantakan lagi. Padahal kan tadi saya bilang udah 40% ya. Ini jadi saya ngulang lagi nih. Terus pas saya ngulang, di ruang arsip itu kayak ada suara bahan teks jatuh Pak. Ayo dong Pak, temenin Pak, udah jam segini nih. Jadi pas turun kedua kalinya itu udah jam 11. Ntar lagi kan jam 12 tuh. Akhirnya lagi-lagi Jovan naik sendiri. Tapi udah gak ada kejadian apa-apa tuh. Dia lanjut lagi beres-beres. Seketika waktu Jovan lagi beres-beres, Pak Dimas tuh ngecek CCTV. Dan di CCTV itu ternyata ada pocong. Wah gila. Pocongnya tuh kayak yang bener-bener berdiri di atas CCTV. Sorry, di depan CCTV. Yang mukanya tuh ngadep ke atas ke CCTV. Jadi Pak Dimas tuh bener-bener kaget. Dia bener-bener shock. Dia mau ngabarin Jovan tapi gak berani naik. Akhirnya dia telepon kan. Tapi gak tahu kenapa teleponnya si Jovan ini reject. Jadi reject terus. Dan Pak Dimas kan setelah lihat sosok kayak begitu dia gak berani masuk dong. Dia gak berani naik dong. Akhirnya Jovan turun lah tuh. Manggil Pak Dimas. Pak Dim, udah beres nih storage. Temenin gue ke arsip. Pak Dimas bingung kan mau jawab apa. Karena daripada dia jawab terus ruangan arsip gak diberesin. Padahal besok ada audit. Sedangkan toko tetap harus running. Karena itu toko 24 jam. Bingung lah kan si Pak Dimas ini. Akhirnya Pak Dimas ngomong. Bentar, toko lagi rame nih. Padahal ya waktu itu gak rame-rame banget. Lu beresin dulu arsip. Ntar gue naik, gue susulin. Lagian lu gue teleponin, kenapa sih tuh HP reject mulu? Lah, reject gimana? Orang dari tadi gak ada telepon. Bingung itu Pak Dimas. Wah, kenapa nih? Akhirnya si Jovan naik tuh. Si Jovan naik. Pak Dimas langsung ngecek CCTV. Bener aja. Setiap Jovan kemana, misalnya nih, si Jovan lagi di rak A, beresin arsip di rak A. Itu pocong bener-bener di belakangnya Jovan. Jadi itu pocong bener-bener ngikutin kemanapun Jovan pergi. Dan ketika Jovan pindah ke rak B, kerjaan Jovan yang tadinya udah rapi di rak A, itu balik lagi jadi berantakan. Akhirnya, karena tahu suasana makin gak beres, Pak Dimas lagi-lagi telepon si Jovan. 1 kali gak diangkat, 2 kali di reject, yang ketiga kali diangkat. Tapi begitu diangkat, yang bunyi malah, selamat malam. Dengan Rudy ada yang bisa dibantu. Kayak gitu anjir. Sedangkan yang ditelepon itu Jovan. Dan suaranya itu dingin banget. Selamat malam. Dengan Rudy ada yang bisa dibantu. Wah. Itu sih Pak Dimas langsung ngatiin telepon. Dia naik ke atas. Begitu dia naik ke atas. Jadi skema lantai 2 itu kayak tangganya di tengah. Di kanan itu storage. Di kiri ruang arsip. Jadi kalau dia mau ke arsip itu dia harus lurus dulu terus belok kiri. Kalau mau ke arsip itu dia lurus dulu naik tangga lurus terus belok kanan. Kalau mau ke storage dia lurus terus belok kiri. Begitu dia sampai tangga belum sampai ke lantai 2 baru setengah perjalanan itu pocong keluar
terus berhenti di depannya Pak Dimas. Cuma membelakangi ya. Jadi Pak Dimas itu cuma lihat punggungnya itu pocong. Akhirnya Pak Dimas lemes kan itu. Lemes, dia jatuh. Van. Dia teriak-teriak lah manggil Jovan. Dia teriak-teriak manggil Jovan. Jovan keluar. Pocongnya hilang, Pak. Lu kenapa sih nggak lihat? Gue tuh susah banget nelfonin lu dari tadi. Ngamuk-ngamuk kan Pak Jovan. Pak, tenang Pak. Kenapa sih? Itu di situ ada pocong dari tadi. Wah, gila, kacau Pak. Hektik itu. Akhirnya Pak Dimas diturunin sama Jovan. Ceritalah mereka. Langsung diceritakan malam itu juga. Itu dari tadi ya. Lu tau gak kenapa kerjaan lu gak beres-beres? Kenapa Pak? Itu dari tadi di belakang lu ada pocong, tau gak? Gua tuh nelfonin lu bolak-balik gak ada yang jawab sama sekali. Gua telepon sekali lagi, 2 kali, 3 kali. Yang ketiga kalinya diangkat. Tapi yang angkat namanya Rudy. Telepon lu tuh sebenarnya kenapa sih? Sumpah Pak, dari tadi saya sendiri, gak ada apa-apa di sini. Ya cuma sih emang gelodakan kayak gitu, banyak kerjaan saya yang tadinya beres tiba-tiba jadi nggak beres, yang barang-barang jatuh, apalah segala macam. Ya itu gara-gara itu pocong, gara-gara itu Rudy tuh. Terus akhirnya, lu kalau nggak percaya gue cek nih di CCTV, kita buka CCTV sekarang. Akhirnya mereka memutuskan untuk menutup toko sementara. Padahal SOP-nya kan nggak boleh, tapi karena keadaan udah berantakan, udah kacau, akhirnya mereka memutuskan untuk menutup toko sementara. Mereka buka lah itu CCTV. Begitu dibuka, yang muncul pertama kali itu langsung muka itu pocong. Wah, gila, stres. Mereka ganti Mereka ganti lokasi sampai akhirnya mereka sadar si pocong ini ada di belakang mereka ternyata. Di lantai 1, di belakang mereka. Karena mereka cek CCTV dari HP. Bener-bener di belakang, Pak. Bener-bener di belakang. Dan begitu mereka noleh, itu ada si pocong. Wah, gila. Teriak semuanya. Semuanya teriak. Mereka keluar toko. Ditutup dari luar kan, ditutup, brak. Wah, kacau. Sumpah kacau ini, kacau si Pak Dimas kan. Ini besok ada audit, toko masih toko udah berantakan gini nih, gimana ini? Wah, kacau Pak, gimana nih Pak? Si Jovan kan. Udah, kita kayaknya istirahat dulu di sini, kita tenangin dulu suasana. Sampai akhirnya, singkat cerita, pagi datang. Mereka ketiduran di depan. Tim audit datang. Loh, kenapa ini? Kok pada di luar? Pak, sumpah Pak. Semalam kacau Pak. Kita diteror sama pocong. Dikasih lihat CCTV. Bersih semua kejadian, gak ada apa-apa. Dan toko yang mereka kaget itu kan harusnya ke record CCTV ya. Toko itu berjalan dengan normal. Yang jaga juga Pak Dimas, Jovan, dan kawan-kawan. Selesai dari situ, Pak Dimas dan Jovan opname Pak. Tipes. Kalau analisa dari dokter sih katanya mereka tipes. Gila sumpah. Gue dengerin cerita itu tuh kayak sebenarnya percaya gak percaya, tapi kalau gue ada di posisi itu, gila kacau sih. Gue juga bakal melakukan apa ya. Gue juga kayaknya gue speechless. Sumpah gue speechless kalau inget-inget cerita itu lagi. Mungkin that's it cerita gue malam ini. Gue Andri. See you on the next episode.